Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dedi. Saya kelas C PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Manusia dan pendidikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia lahir dari proses pendidikan. Manusia pendidikan bukan hanya manusia yang mendidik, tetapi juga manusia yang dididik. Dalam hal ini, arti luas dari pendidikan yaitu segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang kehidupan. Ada yang mengatakan manusia disebut sebagai Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum ia ketahuinya. Dari rasa ingin tahu inilah maka timbul ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya manusia digerakkan sebagian oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai sifat-sifat yang baik, namun juga manusia mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Tampaklah bahwa manusia itu sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Jadi manusia dan pendidikan itu tidak bisa terpisahkan. Karena melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan jati dirinya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin belajar dan dipelajari. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan oleh karena pendidikan bukanlah sekadar soal praktek, melainkan praktek yang berlandaskan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofi normatif. Al-Quran sebagai kitab kependidikan terbesar, syarat akan nilai-nilai yang akan mampu mengarahkan seseorang atau umat Islam untuk mencapai tujuan final yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sistem keimanan Islam memiliki dua dimensi. Yang pertama berdimensi duniawiyah, di mana seorang dituntut untuk mengoptimalkan daya kreatifnya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup baik secara individu maupun di masyarakatnya. Kemudian yang kedua berdimensi eskatologis, yaitu akhirat. Maksudnya untuk dorongan untuk memiliki sikap bahwa apapun yang diusahakan di dunia tentunya sebagai proyeksi kehidupan di akhirat kelak. Karena ada proses kausal antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran sebagai operasionalisasi fungsi-fungsi kehambaannya. Dalam skema perkembangan teologi Islam, umat Islam sering menghadapi problematika pemikiran tentang persoalan takdir dan kehendak bebas. Penulis melihat asal muasal tidak adanya sensitivitas sebagian umat Islam untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau semangat entrepreneurship karena penafsiran yang keliru atas takdir dan kehendak bebas. Selain itu, pembelajaran akidah yang diterima sejak usia SD
hanya menyajikan sistem kalam yang menjemukan dan tidak mengantarkan peserta didik kepada pandangan yang positif terhadap takdir dan kehendak bebas. Akibatnya yang timbul justru pandangan fatalistik. Di sisi lain juga terjadi miskonsepsi atas konsep-konsep seperti zuhud, qanaah, wara' dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa para pakar pendidikan Islam telah mendefinisikan tujuan pendidikan yang sangat berkait erat dengan pandangan hidup umat Islam itu sendiri, yaitu tujuannya penciptaan sehingga segala sesuatunya dilandaskan kepada konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, dan pengambilan peran kependidikan dimaknai sebagai mandat dari Allah Subhanahu wa taala dalam statusnya sebagai wakil Tuhan atau khalifah di muka bumi ini. Jadi pendidikan manusia dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, karena manusia itu butuh pendidikan. Karena segala sesuatu ada di muka bumi ini sifatnya adalah pendidikan. Jadi sampai kapanpun manusia dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi manusia itu memang benar-benar butuh pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila banyak salah, banyak kata-kata yang salah, karena masih belajar. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.